Nama saya Wahyu Kawijaya. Selanjutnya, saya Kristina Mega Putri. Perkenalkan, nama saya Frisya Vivi Mardianto. Dengan saya Muhammad Alif Alfarij. Bersama kita kelompok 6 dari kelas Bahasa Indonesia 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, halo semuanya. Kembali lagi bersama kita kelompok 6 dari kelas Bahasa Indonesia 40 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, pada video kali ini nih, saya dan teman-teman saya akan memaparkan artikel ilmiah yang telah kami buat. Eits, tapi sebelum itu kenalin dulu. Kami semua dari Departemen Teknik Fisika dengan saya Muhammad Alif Alfarij. Nah, udah pada kenal semua kan? Jadi, artikel ilmiah yang kami buat ini memiliki judul kesiapan orang tua dalam menghadapi pembelajaran daring. Bagian pertama, kita akan membahas abstrak nih. Oke. Coronavirus disease 19 atau kita singkat sebagai COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena dari dampak coronavirus disease ini yaitu adalah sektor pendidikan. Hal ini mengharuskan siswa beradaptasi dengan perubahan metode pembelajaran dari luring menjadi daring dari rumahnya masing-masing. Tapi nih, sistem pembelajaran daring ini tidak hanya mengharuskan siswa yang beradaptasi, melainkan juga orang tua pun juga harus beradaptasi, bahkan lebih diutamakan. Hal ini dikarenakan bahwa kesiapan orang tua dalam menghadapi pembelajaran daring ini sangat penting. Dalam pembuatan artikel ilmiah ini, kami menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu saya dan teman-teman saya mengumpulkan, membaca, mencatat, dan juga mengolah informasi-informasi yang kami dapatkan dari jurnal ataupun artikel-artikel sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang kami angkat. Dari penelitian tersebut, kami mendapatkan bahwa orang tua memiliki peran sebagai guru, juga berperan sebagai fasilitator, bahkan juga berperan sebagai direktur atau pengarah dalam pembelajaran daring ini. Nah, namun nih, sayangnya masih banyak orang tua di luar sana, khususnya di Indonesia, yang masih belum siap atau tidak memiliki persiapan yang matang dalam perubahan sistem pembelajaran secara daring ini. Nah, jadi hal yang perlu dipersiapkan oleh para orang tua yaitu adalah menemukan metode pembelajaran yang tepat bagi anaknya. Lalu juga mempelajari cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring yang digunakan oleh anak, serta juga memberikan motivasi bagi anak agar tetap semangat. Pembelajaran daring ini dapat menjadi efektif atau dapat menjadi tidak efektif tergantung dari cara kita menghadapinya, tergantung dari cara kita menyikapinya. Nah, oleh karena itu, persiapan-persiapan seperti ini yang saya contohkan itu sangat penting dilakukan oleh setiap orang, khususnya para orang tua, agar anaknya dapat tetap belajar di rumah secara efektif. Nah, oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Perkenalkan, nama saya Frisya Vivi Mardianto dengan NRP 5009201134. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang ada dalam karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Adapun suatu hal yang melatar belakangi mengapa kelompok kami ingin mengusung tema dari karya tulis ilmiah kami ini. Pada awalnya ini didasari dengan COVID-19 yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari grafik di bawah yang tertera di layar ini. Mulai tanggal 15 Oktober 2020 hingga 13 November 2020, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus COVID-19. Tentunya ini juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan di mana kebijakan tersebut harus menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah ini juga berdampak di bidang pendidikan, yaitu melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID ini. Pemerintah harus menetapkan proses pembelajaran ini harus dilakukan dengan jarak jauh atau secara daring. Tentu ini juga menjadi sistem pembelajaran yang cukup baru bagi seluruh siswa yang ada di Indonesia ini. Salah satu yang paling berdampak juga ada di siswa pada jenjang sekolah dasar. Kenapa demikian? Karena pada umumnya pada jenjang sekolah dasar ini, siswa membutuhkan bimbingan yang secara langsung dan penuh oleh guru selama berada di sekolah.
Tentu kalau pembelajaran jarak jauh ini, guru dan murid tidak dapat berinteraksi secara langsung. Maka dari itu peran orang tua ini sangat dibutuhkan selama pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Peran orang tua di sini mengalami pergeseran yang cukup signifikan yang dapat kita lihat dari awalnya orang tua hanya sebatas pendukung yang memberikan dorongan dan motivasi kepada anaknya harus bergeser menjadi salah satu kunci dalam kelancaran pembelajaran anak, yaitu selama pembelajaran daring ini, orang tua harus mengawasi dan membantu anaknya belajar secara langsung. Karena pada umumnya di sekolah dasar ini, murid-murid harus membutuhkan bimbingan yang penuh, tidak bisa selepas misalnya dengan jenjang SMP dan SMA. Nah, maka dari itu kelompok kami ingin mengusung tema ini untuk mengetahui permasalahan-permasalahan selama pembelajaran daring ini di sisi orang tua yang selaku mendampingi proses pembelajaran anaknya. Permasalahan-permasalahan yang menjadi topik bahasan kelompok kami yaitu bagaimana peran-peran orang tua dalam pembelajaran daring ini. Lalu, apakah orang tua ini sudah siap dengan perubahan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring? Lalu yang terakhir, topik bahasan kami adalah bagaimana persiapan yang harus dilakukan orang tua selama menghadapi pembelajaran daring ini, di mana persiapan itu akan menunjang proses pembelajaran anak. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu akan mengetahui peran-peran orang tua, apa saja perannya dalam pembelajaran daring ini, lalu untuk mengetahui apakah orang tua ini sudah siap dengan pembelajaran daring ini, khususnya orang-orang tua yang ada di Indonesia yang memiliki anak yang masih berada di jenjang sekolah dasar, yang masih membutuhkan bimbingan secara penuh dalam proses pembelajarannya. Lalu yang terakhir, bertujuan untuk mengetahui persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua ini selama pembelajaran daring, di mana persiapan-persiapan itu yang akan membantu siswa dapat lebih efektif selama melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Penelitian dalam karya tulis ilmiah kami ini menggunakan dua metode yaitu kepustakaan dan kualitatif. Dimaksudkan kepustakaan ini karena kami mengambil sumber-sumber dan kasus-kasus dari berita-berita dan jurnal-jurnal ilmiah yang secara resmi kami baca lalu kami tuangkan dalam karya tulis ilmiah ini. Lalu selain itu, kami juga menggunakan metode penelitian kualitatif di mana hasil penelitian yang kami buat ini berupa dengan kata-kata verbal dan deskriptif. Sekian dari penjelasan pendahuluan yang saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Christina Mega Putri dengan NRP 50092011116 akan memaparkan hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiah yang sudah kelompok kami buat. Pada dasarnya, anak memiliki dorongan untuk meniru suatu tindakan yang dilihatnya, baik dari orang tua maupun dari orang lain. Segala tingkah laku maupun hal yang muncul dari diri anak dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Sebab itu, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam proses tumbuh kembang anak, karena orang tua adalah sumber pertama anak untuk belajar, dan anak akan mencontoh perilaku kedua orang tuanya. Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat banyak. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan, anak mendapatkan suatu pencapaian atau bahkan menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Kontribusi orang tua, terutama pada anak usia dini, di dunia pendidikan sangat berpengaruh. Kontribusi orang tua pada pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan dalam memotivasi, memberi arahan, dan memberi dorongan, serta memberi sarana agar dapat tercapai pendidikan yang ideal. Namun, peran-peran tersebut mengalami pergeseran atau perubahan karena adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung atau luring harus berubah menjadi daring.
Tentunya, perubahan ini mengharuskan pemerintah membuat kebijakan di mana peran orang tua yang sebelumnya hanya sebatas mendukung harus berubah menjadi pengawas dan pengajar langsung. Kemudian, peran orang tua dalam pembelajaran daring tentu berbeda dengan peran orang tua dalam pembelajaran secara luring atau langsung. Jika dokter sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19, maka orang tua, baik ayah maupun ibu, sebagai garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar di rumah masing-masing. Yang pertama, orang tua berperan sebagai guru pertama atau guru nomor 1 di rumah. Sebagai guru di rumah, orang tua mengontrol jadwal belajar anak, kemudian menyampaikan materi yang disampaikan oleh gurunya. Metode yang paling sering digunakan oleh orang tua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan prosedur dalam menyajikan pelajaran yang siswanya harus memecahkan suatu masalah atau pertanyaan yang kemudian dipecahkan dan dibahas bersama-sama dengan orang tuanya. Hal ini membuat tidak sedikit orang tua yang sengaja untuk meluangkan waktu demi dapat mencapai proses pembelajaran anaknya selama di rumah. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan motivasi kepada anak untuk giat belajar meskipun belajar melalui via online. Kemudian yang kedua, orang tua juga berperan sebagai fasilitator. Karena di masa pandemi ini, di mana pembelajaran daring mengharuskan anak mempunyai peralatan seperti ponsel pintar atau laptop, orang tua harus siap dalam memberikan sarana dan prasarana tersebut kepada anaknya. Dengan adanya sarana dan prasarana ini, tentu kegiatan belajar daring dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, orang tua berperan sebagai pengarah atau direktur. Artinya, orang tua menciptakan suasana belajar yang asik dan nyaman agar anak tidak mudah bosan dalam pembelajaran daring. Untuk menciptakan suasana pembelajaran tersebut, diperlukan kreativitas orang tua untuk membentuk minat dan bakat anaknya. Orang tua harus memberikan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, bermain, dan mengenal alam agar anak tidak larut dalam situasi libur sekolah. Nama saya Wahyu Kawijaya, NRP 509-20-125. Saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Bagian yang pertama yaitu sebagian orang tua menganggap pembelajaran daring itu efektif. Pembelajaran daring menjadi efektif karena dalam pembelajaran daring, satu orang tua hanya mengajar, membimbing, dan mengawasi anaknya saja. Sedangkan dalam pembelajaran luring, satu orang guru mengajar, membimbing, dan mengawasi murid yang jumlahnya bisa mencapai puluhan dalam satu kelas. Selanjutnya adalah sebagian orang tua merasa kesulitan terhadap pembelajaran daring. Hal itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah anak yang terlalu santai dalam mengerjakan tugas, dan diketahui bahwa anak tersebut bermain game ketika diberi handphone dan handphone tersebut tidak digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Yang kedua adalah banyak orang tua yang masih bingung dalam menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran daring karena orang tua tersebut baru mengenalnya, dan hal itu akan memperlambat pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, sebagian orang tua mengaku tidak bisa menyediakan fasilitas yang memadai dan menyebabkan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring. Selanjutnya adalah persiapan orang tua dalam pembelajaran daring. Hal yang perlu disiapkan oleh orang tua yang pertama yaitu orang tua harus bisa memahami karakteristik pembelajar anaknya dan menemukan metode belajar yang tepat agar anak tidak bosan dalam pembelajaran daring. Yang kedua, orang tua bisa mempelajari cara mengoperasikan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran daring seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. 3, orang tua juga perlu untuk memotivasi anaknya
agar disiplin waktu dan lebih giat mengerjakan tugas dan mengurangi main gamenya. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah orang tua memiliki peran dalam kegiatan pembelajaran daring sebagai guru, sebagai fasilitator, dan sebagai pengarah atau direktur. Yang kedua, bagi orang tua yang siap dengan pembelajaran daring, merasa bahwa daring lebih efektif karena sistem pembelajarannya lebih terpusat. Selanjutnya, bagi orang tua yang tidak siap, pembelajaran daring dianggap kurang efektif karena berbagai hal seperti tugas dan keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian, untuk mengatasi kendala pembelajaran daring, orang tua harus mempelajari karakteristik pembelajaran anak dan mempelajari aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah, masuk bagian terakhir nih, daftar pustaka. Jadi, selama penulisan artikel ilmiah ini, kami mengambil referensi dari berbagai jurnal ataupun artikel ilmiah sebelum-sebelumnya, yaitu ada peran orang tua dalam menerapkan pembelajaran di rumah saat pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Sayati dan Kusuma. Lalu juga ada daftar wilayah di Indonesia yang menerapkan lokal lockdown, ditulis oleh Zulfaroh. Lalu juga ada strategi orang tua dalam mengajar dan mendidik anak dalam pembelajaran at the home masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Fakhru Ahsani. Lalu juga ada dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar yang ditulis oleh Fatma Dewi. Lalu juga ada peran orang tua dalam mendukung kegiatan pembelajaran di rumah pada masa pandemi yang ditulis oleh Lilawati. Lalu juga ada murid belajar di rumah, stres orang tua dan kendala lainnya yang ditulis oleh Saubani. Lalu juga ada pencapaian perkembangan anak usia dini di TK selama pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Wulandari dan Purwanta. Lalu yang terakhir ada metode penelitian kepustakaan oleh Z. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan? Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Di bawah. Oke. Jadi sekian dulu nih presentasi atau pemaparan artikel ilmiah yang telah kami buat. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.